Saya pernah kuliah di Australia itu kalau saya manggil supervisor saya itu namanya Ben Wadam. Halo Ben, gitu. Hey Ben, gitu kan. Coba kalau di Indonesia kita ketemu sama Pak Azhar gitu. Kemudian mahasiswa bilang, halo Zar. Itu kan nggak sopan. Jadi, nah pertama kali harus pemahaman itu yang jelas. Kemudian integritas dan sebagainya itu perlu. Integritas, kemudian yang paling krusial bagaimana pola pikir. Nah, menurut penelitian itu ketika orang itu bekerja, maka yang paling berperan itu adalah soft skill, adab, etika itu. Jadi kesuksesan seorang itu ditentukan 80% itu dari soft skill kalau untuk berkarir. Bukan hanya pengetahuan berarti ya? Kalau di karir itu 80% soft skill. Soft skill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di podcast ngobrol tentang integrasi ilmu pengetahuan. Bersama kami sudah hadir beliau Bapak Suryanto PhD. Beliau adalah seorang dosen di Fakultas Pendidikan Bahasa di UMY yang konsen terhadap pengembangan kurikulum dan pengembangan tentang profesionalisme guru ya, untuk pengembangan pendidikan karakter. Assalamualaikum Pak Sur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Sur ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Begini Pak Sur, jadi kalau kita membaca kitab-kitab sirah itu kan kurang lebih hanya dalam waktu 23 tahun proses pewahyuan Al-Quran itu secara beransur-ansur itu diwahyukan. Dan kemudian secara 23 tahun itu masyarakat Jazirah Arabia yang pada waktu itu dikenal sebagai masyarakat jahiliyah itu kemudian bisa total berubah menjadi peradaban yang sangat maju yang kemudian kita kenal dengan peradaban Madinah itu. Dan kalau kita baca dalam beberapa kitab tafsir misalnya termasuk kitab tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Quraisy Shihab itu kan mengungkap bahwa Al-Quran itu salah satu kemukjizatan terbesarnya adalah dalam sisi bahasa. Nah itu kira-kira peran bahasa di situ apa itu Pak Sur dalam ikut mengubah karakter penduduk Jazirah Arabia pada waktu itu? Terima kasih Mas. Jadi begini, kalau kita ngomongkan bahasa sebenarnya pertama kali itu kalau kita ngomongkan di Jazirah Arab mungkin di sana kan ada dulu jahiliyah kemudian berubah. Itu mungkin karakter ada nilai-nilai, tapi memang mulanya dari bahasa. Saya kira Allah itu pertama kali membuat kita manusia derajat tinggi itu karena bahasa yang firman a'udzubillahi minasyaitonir rajim alama adamal asma'a kullaha. Itu dia Allah itu mengajarkan bahasa dulu pada Adam, maka Adam itu tinggi derajatnya sehingga jin, malaikat dan semua suruh bersujud. Kenapa? Karena itu faculties atau alat yang sangat penting untuk manusia agar manusia itu menjadi khalifah di muka bumi. Saya kira itu Adam, dan bahasa itu memang tidak hanya nama-nama tapi konsep. Kalau kita belajar nama-nama maka dari bahasa itu kemudian kalau kita ngomongkan teori yang sekarang itu ada scholars misalnya Safir sama Worf itu mengatakan tentang linguistic relativity. Jadi bahasa, karena dari bahasa itu kemudian membentuk mindset. Nah, ketika mindset ada pola atau pola pikir lah gitu, pola pikir. Jadi orang itu dengan bahasa kan dia punya pola pikir. Nah, kecenderungan pola pikir, misalnya, pola-pola itu ada. Tapi kalau orang ketemu orang, kemudian assalamualaikum, kemudian terima kasih. Dikasih sesuatu, kemudian terima kasih, itu sebenarnya kenapa bahasa terima kasih dan sebagainya. Nah itu tuh bahasa sebenarnya. Dari pola-pola orang memahami pola, kemudian ke bahasa, kemudian dia membuat pola-pola tertentu. Ada terima kasih, kemudian pola seperti ini, gotong royong dan sebagainya. Itu adalah moral yang. Nah itu dari bahasa juga munculnya. Berarti gini, bahasa itu berarti termasuk cermin dari
memang kualitas kepribadian seseorang gitu Pak Suryanto gitu. Kira-kira. Ya bisa seperti itu. Alat untuk menciptakan segala sesuatu itu bahasa. Nah, pertama kali orang bahasanya seperti apa itu bahasa. Nah, bahasa dari moral. Ketika bahasa kemudian dari bahasa itu tercermin moral-moral itu kemudian dibahasakan. Maka kenapa ada kata terima kasih dan sebagainya. Nah, dari bahasa itu juga muncullah identitas gitu. Ini orang ini namanya siapa, ini sama ini siapa dan sebagainya. Dan dari bahasa itu akhirnya orang berinteraksi. Ketika berinteraksi itu kemudian ada pengetahuan. Nah, ketika sudah ada pengetahuan, maka orang itu akan beraksi. Nah, ketika beraksi tentu karena faculty orang itu ada akal. Jadi Allah itu memberikan pikiran, akal, nafsu, hati dan sebagainya. Tetapi itu akan ketika berfungsi itu untuk memfungsikan itu menggunakan bahasa. Gitu. Nah, gitu. Nah, ketika menggunakan bahasa dan menggunakan faculties itu di lingkungannya kemudian pikirannya, maka dia akan terbentuk karakter individu. Karena pikiran itu kan diolah oleh seorang sendiri, kemudian individu itu akhirnya dia berinteraksi, beraksi dan dia akan membentuk karakter dia sendiri. Nah, gitu. Karakter itu terbentuk di individu, kemudian seperti itu. Nah, ketika karakter terbentuk, maka dia akan berinteraksi dengan karakter yang lain, maka terbentuklah satu peradaban. Komunitas. Dari komunitas nanti berkejaran terbentuklah peradaban. Nah, dulu seperti itu. Pertama kali Nabi sendiri, kemudian ngajak sahabatnya terus, kemudian dia itu kalau itu dengan faculty petunjuk Allah ya, tidak dari Adam, karena kita sudah sampai pada Muhammad yang sudah ada bahasa dan sebagainya. Tapi pada waktu itu kalau Nabi itu kan peradaban dengan adab ya. Ketika Nabi jahiliyah, kemudian Al-Quran itu wahyu dari Allah kemudian membentuk masyarakat yang dulu dari tribal atau dari kafilah-kafilah kemudian akan berubah menjadi umat-umat rahmatan lil alamin, berubah itu karena apa? Karena Quran, kalau itu karena Islam ya. Nah, nilai-nilai itu. Tapi untuk membentuk seperti itu kan ada interaksi kemudian dari interaksi itu bentuk mana pemahaman kan jadilah suatu peradaban. Nah, yang dipahami pertama dengan Nabi adalah bagaimana rukun Islam, rukun iman. Kamu amalkan ini, maka orang itu mengamalkan itu pertama individu, kemudian komunal, akhirnya menjadi terbentuklah sehingga jasa Arab waktu itu tersibgoh dengan warna yang itu. Jadi memang peran bahasa di situ memang sangat signifikan, Pak. Karena memang misalnya kan banyak kita baca itu dalam kitab-kitab sirah itu. Misalnya Umar bin Khattab gitu, ketika mendengar lantunan ayat Al-Qur'an kemudian tiba-tiba beliau tertarik dan sebagainya. Kan tidak sedikit gitu. Masyarakat jahiliyah pada waktu itu ketika mendengar lafaz-lafaz Al-Qur'an yang karena memang notabene orang-orang Jazirah Arabia waktu itu juga banyak ahli sastra kalau kita baca itu, sehingga mungkin nyambung gitu, kemudian tertarik dengan ketinggian bahasa Al-Qur'an itu, ya kemudian bisa terbentuk komunitas yang kemudian lama-lama menjadi memajukan peradaban Jazirah Arabia tadi. Bahasa dan nilai itu, nilai Islam. Jadi kan kalau bahasa kan sudah ada dari dulu, bahasa seperti itu sudah ada, tapi bahasa kemudian ada nilai-nilai Islam itu. Jadi nilai Islam itu yang memberikan warna. Saya kira itu ya, jadi banyak bahasa yang diwarnai dengan nilai Islam akan membentuklah itu. Sebenarnya ada, tapi nilai-nilai itu memang terbentuk kalau ini dari wahyu ya, dari ke wahyu seperti itu. Tapi Nabi pun mereserve itu menjaga, kalau memang yang baik ya diteruskan, yang tidak baik ya misalnya kita dan sebagainya. Kalau yang baik pasti di reserve kemudian. Nah, sehingga memang kalau kita lihat dalam diskusi pendidikan agama Islam itu kan memang Islam itu ya tidak sekedar pengajaran, pendidikan itu lebih kepada proses untuk mengubah karakter gitu Pak Suryanto. Nah, kemudian mengapa integrasi pendidikan karakter itu penting dilakukan melalui mata pelajaran bahasa itu, Pak Sur? Karena faksa bahasa maka di bahasa ya. Tapi pada prinsipnya sebenarnya karakter itu ya harus terintegrasi dalam seluruhnya. Karena konsep kurikulum itu kan kurikulum itu software. Kemudian hardware-nya itu ya kalau di universitas ya gedung, alat-alat, kelas, dan software-nya kurikulum. Maka kalau mahasiswa masuk, kemudian nanti dia diproses,
Nah, prosesnya itu dan di hardware-nya di gedung-gedung ini, software-nya itu dengan kurikulum itu. Nah, kurikulum itu ada 2 part. Satu part namanya hard skill, yang Hard kedua itu skill. soft skill. Soft skill. Nah, soft skill itu karakter itu termasuk. Hmm. Memang ada irisan ya, irisan atau bersinggungan atau mungkin kata lain lah. Soft skill, soft skill, kemudian life skill, ada yang mengatakan life skill, juga ada yang mengatakan effective skill gitu. Nah, itu memang bersinggungan. Nah, ketika orang pengen sukses, memang sekarang diteliti bahwa mana sih, kan ada 2 bagian kalau dengan materi dikotomi 2, hard skill sama soft skill itu adalah technical skill, soft skill itu adalah bagaimana ada perilaku, tindak tanduk dan sopan santun. Nah, menurut penelitian itu ketika orang itu bekerja, maka yang paling berperan itu adalah soft skill. Adab, etika itu. Jadi kesuksesan seorang itu ditentukan 80% itu dari soft skill kalau untuk berkarir. Bukan hanya pengetahuan berarti ya? Kalau di karir itu 80% soft skill. Soft skill. Nah, tetapi kalau dalam mau entry dalam dunia kerja itu memang hard skill itu yang paling utama. Biasanya dites kemampuan gitu kan hard skill jadi. Nah, ketika mau masuk itu 80% diperlukan adalah hard skill. Tetapi kalau udah proses itu soft skill, dan banyak penelitian yang mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki soft skill baik, maka dia akan sukses. Nah, banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Maka itu apakah itu di bahasa, apakah itu di teknik, Mas Azhar ya? Iya. Azhar ngajar base-nya di Fakultas Teknik Mesin. Di teknik mesin juga tetap sama itu. Nanti begitu dia keluar maka dia akan. Nah, itu jadi di bahasa dimanapun soft skill itu penting untuk nanti baik itu dalam proses belajar, karena kalau proses belajar itu dia menjadi soft skill yang baik. Soft skill termasuk banyak sekali yang kita listkan, misalnya injuran, apa dia konsisten, istiqomah, tahan banting, maksudnya grit gitu ya, dan konsisten sebagainya. Nah, itu soft skill. Jadi maka di bahasa ya tetap penting. Terus gini Pak Suryanto, jadi pendidikan kita di Indonesia ini, itu kan ya kalau kita mencari orang yang pintar begitu, ya itu kan ya banyak begitu, Kemudian dengan sekian banyak kasus misalnya di pemerintah dan sebagainya, itu kan banyak orang-orang yang misalnya tidak amanah, kemudian tidak jujur dan sebagainya. Itu kan berarti masalahnya di soft skill itu, Pak Suryanto. Artinya ya mungkin dalam hal hard skill tadi mungkin sudah dikatakan berhasil mungkin, tapi dalam soft skill tadi mungkin masih harus banyak hal yang perlu untuk dibenahi. Nah, kira-kira di dalam kurikulum bahasa itu kira-kira nilai-nilai karakter apa saja yang paling relevan untuk diintegrasikan dalam pembelajaran bahasa itu, sehingga tadi pendidikan yang lebih memang ke pendidikan soft skill tadi itu nanti bisa tercapai. Karena tadi ya kalau pas kampanye misalnya Pak Sur itu kan ya kalau masalah titel, masalah pengetahuan saya kira ya sudah banyak yang bisa kita pilih, tapi tentang amanah, kemudian kejujuran, itu kan sekarang makin susah itu kita cari. Nah, secara integrasi dalam pendidikan bahasa itu apa kira-kira yang paling mungkin untuk diintegrasikan untuk memunculkan soft skill-nya tadi, Pak Suryanto? Iya, kalau memang ini biasanya kita kalau mau membuat lulusan seperti apa, maka kita sudah ini mau jadi apa kan, kalau kita mau ada profile. Profile besok lulusan UM itu ya apa seperti apa gitu. Nah, dari situ yang akan kita integrasikan mana soft skill akan kita pilih. Tapi banyak yang kita pertama misalnya menghargai keragaman budaya. Kalau berbahasa itu kan gitu. Nah, jadi nanti tidak akan kaget gitu kalau ada perbedaan budaya. Misalnya kita saya pernah kuliah di Australia itu, kalau saya manggil supervisor saya itu namanya Ben Wadam. Halo Ben gitu. Hey Ben gitu kan. Coba kalau di Indonesia kita ketemu sama Pak Azhar gitu, kemudian mahasiswa bilang halo Zar, itu kan nggak sopan. Jadi nah, pertama kali harus pemahaman itu yang jelas, kemudian integritas dan sebagainya itu perlu. Integritas, kemudian yang paling krusial bagaimana pola pikir itu dari misalnya analytical thinking, critical thinking, innovative thinking, sama
ya thinking yang lain itu yang perlu didalami, dan karena itu hal yang paling berperan nanti di dunia kerja. Saya sudah coba itu tanya-tanya ya lulusan UMY yang kemarin tuh orang yang sukses-sukses lah, ada yang itu biasa tanya, kamu bisa sukses itu apa? Nah, jawaban mereka itu kebanyakan adalah soft skill. Nah, yang pertama ada nih mahasiswa UMY belum lama ini ngundang saya makan siang, tak tanya kamu apa kerja jabatannya, sekarang apa, komisaris BUMN gitu. Loh, kamu kok bisa sejauh itu gitu ya? Sampai itu. Nah, apa yang membuatmu? Dari dulu dia pertama kali kerja di perusahaan internasional, multinasional gitu kan. Di sana dia itu biasanya disuruh menyehatkan perusahaan itu. Ini dilombakan lomba-lomba, bisa menang, soft skill ternyata. Bagaimana dia berinteraksi, bagaimana menganalisa, bagaimana dia berkritis, dan akhirnya itu dia sukses di perusahaan, kemudian pindah perusahaan, sukses lagi, akhirnya dia jadi komisaris di BUMN. Nah, dan saya kira komisaris itu kata Prabowo gajinya miliaran itu. Nah, itu dari awal, dari mana soft skill. Makanya 80% tadi soft skill itu penting untuk ya, yang tadi kalau berbahasa memang pertama etika berbahasa, kemudian bagaimana dia integritas, kemudian berpikir thinking dan kolaborasi, dan yang penting berkomunikasi dan berkolaborasi. Itu hal yang perlu dalam hal-hal. Karena memang begini juga Pak Suryanto ya. Misal dalam bahasa Jawa misalnya itu kan ada namanya kromo inggil gitu. Jadi kalau ada orang yang kemudian kok ngomong kayak kromo inggil betul kan sudah paling tidak menggambarkan, oh ini berarti orang yang karakternya memang sopan, santun dan sebagainya. Maka memang ya bahasa itu penting kan memang untuk menunjukkan ya kualitas soft skill-nya dia, kira-kira begitu Pak Suryanto. Ya, etika kita ketika berbahasa itu harus tahu berbahasa itu bagaimana budaya berbahasa. Nanti karena kalau di budaya Jawa budayanya seperti ini, jadi pengetahuan soft skill tentang berbudaya, pengetahuan bagaimana lintas budaya tentang bahasa itu harus paham dan itu tidak hanya orang bahasa, harus semua orang seperti itu. Nanti kalau seperti itu akan sukses, karena makna bahasa kasar, lembut, sopan itu tergantung pada konteks-konteks bahasa digunakan. Maka itu akan berbeda bahasa satu. Kira itu. Terima kasih Pak Suryanto. Nah kemudian begini Pak, sekarang ini kan ya media sosial sudah secepat ini gitu, sudah secanggih ini, kemudian muncullah banyak istilah-istilah baru itu gitu, yang dimunculkan oleh misalnya anak-anak remaja, nanti ada istilah apa baru dan macam-macam yang lain, yang itu kemudian kadang-kadang juga berbeda dengan masa kita dulu misalnya gitu. Ada sesuatu yang misalnya itu sering diucapkan oleh usia-usia remaja, yang itu mungkin dianggap lumrah gitu, tapi kemudian kalau kita lihat dari usia kita itu dianggap wah ini kok kurang pas itu misalnya. Nah kira-kira tantangan sebagai seorang pendidik Pak Sur ini kan kalau saya baca di beberapa penelitiannya ini konsen ke pengembangan profesionalisme guru ini. Nah itu kira-kira guru sekarang itu harus bagaimana itu Pak Sur untuk bisa mengikuti perkembangan Gen Z lah ya bahasanya, yang sudah seperti itu di dalam tadi mengajarkan nilai-nilai soft skill tadi ya melalui pendidikan bahasa misalnya kepada generasi muda kita itu. Ya, jadi sebenarnya setiap momen, setiap kelompok, setiap itu biasanya punya bahasa-bahasa, termasuk generasi itu. Nah, generasi saya itu dulu bahasanya itu ada ngejape mede gitu-gitu kan. Mungkin kalau untuk Gen Z nggak tahu itu ngejape mede, kemudian gagadu gitu. Itu bahasa. Nah, sekarang ini bahasa-bahasa lain. Nah, kalau memang kita kalau mau mendidik ya dengan bahasa mereka seperti itu. Membentuk karakter itu pembiasaan, bagaimana agar mereka terbiasa dengan karakter. Kalau bahasa yang digunakan itu memang yang tadi saya garis bawahi tadi, kalau untuk melihat bahasa itu kita harus melihat budaya dan bahasa mereka. Jadi nanti kita akan memahami lintas budaya. Nah ini antara Gen Z, Gen X, Gen Y itu kan budaya-budaya yang terlintas dan terbentuk karena karakternya, kita harus memahami itu.
Nanti kalau sudah memahami seperti itu, kita akan bisa mendidik dengan sama itu. Saya kira itu tentu guru-guru ada tantangannya ya. Pun harus memperluaskan cakrawala perspektif mereka tentang bagaimana harus mendidik mereka. Jadi kalau guru berkomunikasi dengan Gen Z misalnya, itu terus harusnya memang kalau dalam konteks formal kita harus ada aturan formal itu yang menjadi acuan ya. Tetapi dalam konteks berkomunikasi berbahasa tentu kita akan lebih mengena apabila kita mengetahui karakter bahasa yang kita omongkan. Nah, saya yang saya sampaikan tadi, kalau di Indonesia nggak mungkin saya akan mengatakan pada misalnya ada Profesor Azhar gitu misalnya, saya bilang halo Jar, itu kan nggak sopan. Halo Prof gitu, itu kan sopan. Tapi kalau di Australia atau di Amerika atau di Western country bahkan di Arab itu manggil by name itu boleh misalnya. Dan sopan gitu. Ketika saya good morning Ben, hi Ben, yang bernama Benjamin Wadam, halo Ben gitu kan. Itu sopan-sopan aja dan itu normal, semua orang tidak akan. Tapi kalau di Indonesia ngomong sama di mahasiswa baru unyu-unyu kemudian langsung sama profesor memanggil halo Ben, nah itu tampak sopan. Berarti memang gitu Pak Surya. Jadi setiap bahasa itu karena memang bahasa kan berkaitan dengan budaya dan tempat tadi. Iya. Memang ada perbedaan seperti itu memang ya. Hampir semua bahasa begitu ya. Hampir semua bahasa. Dan itu sebenarnya itu harus dipahami oleh semua orang. Kalau mau dia lintas budaya, lintas bahasa, maka harus memahami. Nanti dia akan bisa smooth di mana saja, dia akan mampu bekerja di mana saja, dan guru itu harus juga memahami. Dan tapi tentu kalau guru ya konteksnya di mana, maka dia akan memahami di situ budayanya Jawa kan berbeda dengan budaya Sunda dan sebagainya. Itu penting di nanti kan jadi nanti kalau saya kira begitu. Jadi memahami bahasa kemudian budaya karakteristiknya memang penting sehingga nanti kita bisa tadi ya memunculkan karakter kita itu di hadapan orang tidak dianggap salah gitu karena memang ada beberapa perbedaan tadi. Kalau karakter itu memang ada biasanya universal ya. Jadi contoh kasus ketika teman-teman kita kan misalnya saya ada dosen komunikasi kuliah di Amerika. Ya, dia itu punya karakter yang baik. Dia sering kalau ketemu dosennya good morning dan dia tuh tersenyum gitu loh. Maka suatu saat itu dosennya ngomong itu kan kalau tersenyum ini kan universal ya ada tapi untuk mengajarkan memang bahasa yang kalau karakter universal. Bagaimana integritas dan sebagainya kita harus ajarkan. Termasuk dalam era digital ini ketika saya diskusi dengan teman-teman besok kira-kira itu kalau sekarang kan apa-apa AI, otomatisasi dan robotisasi sudah mulai jalan. Nah, nanti kalau suatu saat Indonesia ini sudah diperintah dengan robot semua sehingga untuk melakukan ekspor impor dan sebagainya hanya pakai robot. Terus manusia kerjanya apa? Nah, manusia ya menikmati hidup barangkali ya. Jadi dia akan nyaman karena dibantu robot. Harusnya begitu. Tetapi itu nanti akan tergantung pada karakter. Pemilihan karakter pemimpin. Jadi kalau orang-orang berkarakter baik, tentu akan memilih karakter pemimpin yang baik. Nah, kalau pemimpin yang dipilih karakter, dari sekarang ini harusnya ditanamkan karakter-karakter yang baik, jujur, memilih pemimpin yang jujur, tidak ada yang tidak. Jadi nanti kalau memilih dari pemimpin yang jujur, memang berkarakter. Itu harus memilih dari sekarang. Kalau tidak, dan Indonesia korup terus seperti itu sampai besok, suatu saat sudah diperintah dengan otomatisasi robot yang mungkin semua serba otomatis dan manusia itu misalnya ada kan nanti suatu negara dengan negara sudah otomatis tuh yang bekerja kan robot gitu. Akhirnya kita dapat divisa. Nah, dapat divisa itu nanti akan yang membagi divisa adalah pemerintah. Nah, kalau pemerintah dipilih oleh orang-orang yang disuap-suap, akhirnya nanti divisa itu kan hilang karena dipilih orang-orang yang korup, gitu kan. Nah, tetapi kalau karakter itu dibentuk dari sekarang, apakah itu dalam kurikulum bahasa di Indonesia yang baik, nanti kalau memilih pemilih yang baik, maka pemilihnya amanah. Suatu saat otomatisasi kan kita otomatis dapat divisa gitu. Tinggal membagi orang-orang. Nah, untuk membaginya itu kalau orang yang baik, maka dibagi seluruh Indonesia baik gitu. Tapi kalau korup, maka dia akan untuk keuntungan pribadi. Untuk golongannya saja. Nah, akhirnya nggak sama dapat semua. Nah, dari sekarang harus punya kesadaran. Mungkin harus dididik untuk semua mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia harusnya bahwa kita harus menjadi orang yang punya karakter yang baik, karakter yang baik, pemikiran yang baik, sehingga nanti kalau
termasuk dalam memilih pemimpin. Sekarang harus memilih yang pemimpin yang baik, yang jujur, yang amanah, yang tidak hanya mementingkan golongan sendiri. Nah, dari mana? Dari karakter. Nah, itu pendidikan karakter yang tidak hanya terbatas dengan bahasa juga penting, tapi juga yang lainnya. Soft skill tadi berarti Soft Pak skill. Suryanto Itu jadi garis bawah. jadi investasi kita nanti ke depan juga kan begitu. Nanti kalau skill baik, maka Indonesia akan baik. Iya. Nah, maka rakyat akan sejahtera. Insya Allah kita, misalnya anak-anak kita itu nanti kalau mau beribadah damai. Kenapa? Tinggal ibadah, baca Quran, menghafalkan Quran, ngamalkan gitu. Makanya bagaimana divisi negara yang sudah terbagi, terdivisi dengan proporsional. Nah, mulai dari mana itu bisa diharapkan dari bagaimana pembelajaran soft skill, selain hard skill, karena nanti untuk otomatisasi itu juga harus mempunyai ilmu hard skill yang luar. Terima kasih Pak Suryanto. Kemudian yang terakhir ini Pak Sur. Jadi ya sebenarnya tadi tidak hanya bahasa tapi ya semua bidang keilmuan. Tapi terkhusus bahasa ini Pak Sur. Kira-kira memungkinkan tidak? Jadi menilai materi tentang bahasa itu tidak hanya dari sisi linguistiknya saja atau kebahasaannya saja, tapi bisa juga dinilai dari sisi karakter peserta didik. Itu kira-kira bisa tidak menilai begitu, sehingga nanti tadi proses pendidikan itu tidak hanya hasilnya hard skill tadi, tapi juga soft skill, walaupun itu dalam bidang ilmu kebahasaan tadi. Kira-kira bisa tidak? Iya. Jadi ini ada, kalau kita ngomongkan hard skill, ilmu bahasa sebagai hard skill, kemudian karakter. Ya itu saya kira sangat bisa. Makanya kenapa kita ada namanya outcome based curriculum atau kompeten based curriculum. Kompeten based curriculum sebenarnya basic dari outcome sama karena dia inginkan orang yang punya kompetensi yang baik. Nah, agar punya kompetensi yang baik, maka ada dua, hard skill sama soft skill. Nah, bagaimana itu mengajarkan? Ya diajarkan. Bagaimana karakternya diajarkan. Kita mengajarkan integritas misalnya. Integritas berarti dia jujur. Kalau integritas ya harus, ini karya saya sendiri gitu. Maka jelas saya tidak menyontek dari yang lain. Itu maka ada plagiarisme, dicek semua itu. Nanti dilihat karyamu seperti apa. Ini untuk melihat integritasnya. Jadi bisa dinilai bagaimana integritas itu. Banyak cara. Pakai rubrik misalnya, rubriknya seperti apa, dan juga pakai alat untuk melihat. Tapi juga ada alat yang lain, misalnya dengan peer assessment, kerja kelompok. Ini menurut pengalaman saya, saya ngasih pada mahasiswa untuk kerja kelompok ya. Kerja kelompok kemudian itu pasti kalau namanya tidak ada ketidakadilan dalam bekerja kelompok, maka pasti dia akan ngomong. Oh gitu, di antara beberapa person pasti itu pasti lapor. Pak, dia nggak mau kerja gitu. Nah, itu untuk menilai, katanya pertanyaan Pak Azhar untuk bagaimana menilai soft skill ya. Salah satu peer assessment. Nah, peer assessment itu yaitu tanya kerja kelompok, kemudian disas gimana dia kerjanya. Kalau dia gimana saja itu sudah saya coba dan ini tampaknya sebenarnya valid peer assessment itu bagaimana penilaian tertentu. Karena bahasanya ini hanya nitip nama ini Pak. Pasti kalau dia tuh kerja keras, kemudian teman tidur, nggak akan rela. Dia bisa ada berontak. Mungkin dia tidak akan ngomong sama dirinya, nggak enak ngomongnya di belakang. Biasanya lapor sama saya. Itu tidak di situ dalam bahasa dan peer assessment. Bisa namanya self reflection. Jadi bagaimana merefleksi diri. Udah tolong gimana coba kamu refleksikan apa yang akan saya nilai orang yang bisa merefleksikan secara komprehensif, detail, baik itu baik dan buruk. Kalau baik buruk dan sebagainya, kemudian dia membuat relaksasi. Dan nampaknya itu juga bagus untuk menilai bagaimana atau bukan portofolio juga bisa. Dan itu contoh bagaimana kita buat itu menilai soft skill dan bisa ternilai itu. Ini termasuk riset saya di situ. Saya ngeriset bagaimana ini baru saya buat bagaimana cara menilai soft skill. Dan itu bisa. Dulu sebenarnya tak buatkan softwarenya, tapi waktu itu softwarenya udah jadi, tapi ada kendala ketika saya mau mematenkan itu. Karena waktu itu saya memang mengundang vendor gitu. Belum sempat saya patenkan, tapi sudah ada penilaian soft skill seperti itu yang dulu. Saya buat. Nah, itu kalau pakai rubrik. Kalau nggak pakai rubrik ya hal yang
ketika saya bimbing KKN juga begitu. Saya bimbing KKN itu biasanya ada penilaian teman itu Ya. pasti itu. Nanti dia kalau Pak ada lapor, dia itu kerjaannya tidur terus. Jadi akan muncul itu ya. akan muncul. Jadi kita bisa melihat dalam pendidikan itu membangunnya seperti apa, mengajar. Pengajaran itu akan berhasil apabila dinilai dengan evaluasi yang tanya Pak. Sebenarnya seperti apa? Pakai periset, pakai foto, pakai self reflection dan nah kalau yang sekarang kan ada alternative assessment. Kalau alternatif itu kan melakukan diri. Nah, alternative assessment itu ya kalau dia pengen jujur harus melakukan kejujuran, dibuat proyek-proyek yang jujur dan sebagainya. Nah, itu bisa saya kira begitu. Jadi ternyata banyak tools yang bisa kita pakai gitu untuk bisa menilai suatu bidang ilmu termasuk bahasa tadi gitu untuk bisa menilai atau mengevaluasi soft skill dalam peserta didik kita itu ternyata banyak hal yang kemudian bisa kita aplikasikan Jadi ini bagi pemerhati pendidikan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen Jadi karena memang ya pendidikan itu tidak hanya hard skill tadi, tapi juga ada misi untuk pengembangan soft skill tadi dan ini tadi memang ya kalau kita amati keadaan memang sangat diperlukan untuk soft skill itu, kejujuran, amanah dan sebagainya. Nah sehingga tadi sudah dipaparkan Pak Suryanto tadi banyak hal yang bisa kita pakai untuk bisa mengembangkan soft skill peserta didik kita itu. Ya mungkin terakhir Pak Suryanto ada beberapa mungkin kalimat yang mau disampaikan pesan kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen sebagai pendidik sehingga memang ya pendidikan kita itu nanti diusahakan betul-betul bisa berhasil untuk membentuk pribadi yang utama, pribadi yang baik tadi. Ya. Monggo Pak Sur. Ya saya kira pendidikan kita harus kalau di masing-masing sekolah kan dia akan memberikan perkataan sendiri tentang profil apa yang akan mereka ciptakan, karakter seperti apa yang mereka pilih. Hingga kita lulus, nanti mereka akan punya karakter yang seperti yang mereka harapkan. Nah, ketika itu prosesnya memang perlu dibangun dan jangan diabaikan tentang soft skill. Karena kadang-kadang perhatian soft skill itu nilainya kan kadang-kadang nilainya soft skill cuma 20%, yang hard skill 80%. Padahal kalau kita melihat nanti kalau dalam dunia kehidupan sehari-hari atau kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu soft skill itu yang paling akan menentukan maju tidaknya suatu peradaban atau suatu negara itu. Negara ke peradaban itu kan dari soft skill. Maka ini perlu diperhatikan secara signifikan bagaimana mendidik anak agar dia punya karakter yang baik, punya soft skill yang baik gitu. Nah, tentu ini bisa dilatihkan di mana saja kita bisa melatihkan itu karena di kelas, di masyarakat, kalau yang bagus memang diintegrasikan antara masyarakat, rumah, dan sekolah. Nah, itu kalau itu bisa diintegrasikan sangat itu luar biasa. Jadi ada komunikasi yang real itu bisa dilaksanakan sama guru. Bangun karakter yang baik dan itu prosesnya bisa seperti itu. Ada komunikasi dibangun antara guru, orang tua, dan masyarakat. Itu nanti akan menghasil yang baik. Kalau prosesnya seperti itu, nah berhasil apa tidaknya kan bisa dievaluasi. Evaluasi kan banyak, bisa pakai peer assessment atau bisa pakai rubrik, atau bisa memakai masyarakat. Jadi kita meminta masyarakat untuk menilai. Itu juga peer assessment-nya, peer-nya masyarakat gitu. Gitu. Saya kira tinggal memilih mana yang kita akan pilih dan misalnya KKN itu kan peer assessment itu masyarakat. Pak Dukuh suruh nilai dan masyarakat suruh nilai tokoh-tokoh gitu. Itu peer assessment. Nah, itu yang perlu kita perhatikan sehingga dengan assessment seperti itu kita akan melihat ketercapaian pembelajaran kita. Saya kira itu dan mungkin untuk guru ya banyak tantangan. Kalau seperti tantangan misalnya yang dari sekarang ini, yang penting pada jalur etika, pada jalur profesionalisme guru, insya Allah saya kira semakin baik-baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Suryanto PhD yang sudah menyampaikan banyak hal kepada kita semua sehingga ya kita sebagai pendidik
makin perhatian kepada peserta didik kita ya, di lembaga pendidikan masing-masing, sehingga ya tujuan pendidikan ini nanti diusahakan betul bisa mencapai kepada keberhasilan. Ya. Terima kasih Pak Sur, semoga sehat-sehat selalu, Oke, semoga menjadi sama-sama, ilmu yang Mas Ajar. bermanfaat. Amin. Ya. Amin. Iya. Terima kasih. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan membawa risalah Islamiyah ini, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka mulialah bagi para guru, para dosen, para pendidik, dan para pemerhati kesehatan, termasuk juga orang tua yang memiliki perhatian serius kepada anak-anaknya agar menjadi putra-putri yang soleh dan solihah. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.